Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM pada praktikum virologi dan ilmu penyakit viral veteriner pada acara 3 mengenai kultur sel. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas materi terkait kultur sel serta langkah-langkah pembuatan kultur sel primer fibroblast embrio ayam. Adapun tujuan praktikum pada acara 3 ini yaitu yang pertama, mengetahui metode kultur sel. Yang kedua, mengetahui aplikasi kultur sel. Dan yang ketiga, untuk mengetahui macam-macam kultur sel dan media yang digunakan. Jadi, apa sih kultur sel itu? Nah, kultur sel adalah teknik mengisolasi sel hidup dari makhluk hidup dalam lingkungan yang mirip dengan kondisi fisiologis mereka, atau in vitro, di mana prinsipnya sendiri yaitu kultur sel dibiarkan dalam bejana atau in vitro yang media atau lingkungannya menyerupai in vivo atau keadaan dalam tubuh hewan. Sel dapat diambil dari jaringan secara langsung ataupun secara enzimatik maupun mekanik sebelum dikultivasi, atau dapat juga diambil dari sel lain atau sel straight. Perbedaan kultur tanaman dan hewan. Pada tanaman, sel yang dikultur jumlah selnya bertambah banyak hingga menjadi tanaman baru. Sedangkan pada sel hewan yang dikulturkan tidak menjadi hewan baru, melainkan jumlah selnya yang bertambah dan kehidupan sel dapat dipertahankan, walau sudah terpisah dari tubuh hewan. Kultur sel sendiri ada beberapa jenis. Ini akan kita bahas yaitu yang pertama, ada primary cell culture atau kultur sel primer, yang merupakan kultur yang didapatkan secara langsung dari jaringan atau organ asli yang dikultivasi secara in vitro untuk pertama kali. Serta pada kultur sel primer, dia memiliki masa hidup yang terbatas. Pada kultur sel primer, apabila jumlah selnya telah memenuhi seluruh permukaan kontainer, maka sel akan berhenti tumbuh. Contohnya yaitu ada sel fibroblast embrio ayam dan sel ginjal hamster. Kemudian yang kedua ada continuous cell line atau kultur sel line, yang merupakan subkultur pertama dari kultur sel primer di mana biak selnya dapat dibiakkan terus-menerus dan memiliki kemampuan tumbuh yang tak terbatas. Sel akan terus bertumbuh meskipun kepadatan sel dalam kontainer kultur sangat tinggi. Contohnya ada sel Vero, sel BHK21, dan juga sel HeLa. Pada saat melakukan kultur sel, diperlukan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dari kultur sel itu sendiri. Antara lain, ruangan yang harus steril, berada dalam ruang laminar airflow hood yang dilengkapi dengan UV, kemudian perlu juga untuk menyiapkan beberapa peralatan, seperti pipet, filter, flash, microplate yang bagian dasarnya flat, serta menyiapkan juga beberapa media seperti minimum essential medium yang berisi asam amino, arginin, sistein, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, triptopan, tirosin, valin, vitamin B, A dan C, aquabides, antibiotika, serta antifungi. Kemudian, untuk medium pemeliharaan atau maintenance medium, merupakan minimum essential medium yang diberi tambahan serum yang berupa fetal bovine serum sebanyak 5%. Sedangkan untuk medium penumbuh atau growth medium, merupakan minimum essential medium yang ditambahkan dengan serum yaitu fetal bovine serum sebesar 10%. Ada juga beberapa faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dari kultur sel itu sendiri, seperti pH yang berada dalam rentang 7,2 sampai 7,4 yang dijaga pada sistem buffer, dan indikator yang digunakan yaitu phenol red, yang ketika asam dia akan berubah menjadi kuning dan ketika basah dia akan berubah menjadi merah. Kemudian kadar CO2 sekitar 5% yang dimaksudkan supaya pH bisa dipertahankan. Kemudian tekanan osmosisnya sebesar 7,6 atmosfer, lalu ion natrium, kalium, magnesium, klorin, PO4, CO3 yang penting untuk mempertahankan tekanan osmosis, serta kalsium dan Mg2+ untuk menjaga perlekatan sel. Tipe sel kultur berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ada sel epitelial, di mana sel ini menempel pada substrat atau matriks, tampak datar dan berbentuk poligonal.
Kemudian yang kedua ada sel lymphoblast, di mana sel ini tumbuh di medium suspensi tanpa menempel pada substrat atau matriks dan berbentuk bulat. Kemudian yang terakhir ada sel fibroblast, di mana sel ini menempel pada substrat, berbentuk panjang, dan juga bipolar. Media kultur ada beberapa macam. Contohnya ada minimum essential medium, kemudian Glasgow minimum essential medium, Eagles minimum essential medium, dan Dulbecko's modified Eagles medium, di mana mereka mempunyai komponen utama berupa vitamin, asam amino, dan growth factor. Selain itu, media juga diberikan tambahan antibiotik dan juga antifungal untuk mencegah adanya kontaminasi, baik dari jamur maupun bakteri. Antibiotik yang biasa digunakan yaitu penisilin dan streptomycin, serta antifungal yang digunakan yaitu fungizon. Kemudian ada juga tripsin eta yang berfungsi untuk mengelupas sel adherens atau sel-sel yang menempel pada wadah dan mendispersi atau memisahkan sel-sel. Kemudian ada juga serum sebagai makanan atau memberi nutrisi bagi sel. Yang umumnya dipakai adalah fetal bovine serum. Kelebihan dan kekurangan kultur sel. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, dapat digunakan untuk mempelajari pengaruh berbagai senyawa atau obat pada jenis sel tertentu. Yang kedua, dapat dilakukan manipulasi fisikokimia serta manipulasi lingkungan fisiologis. Kemudian yang ketiga, pertanyaan terhadap etika, moral, dan hukum pemanfaatan hewan coba dapat dihindari. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, dibutuhkan teknik dan keterampilan khusus, serta personil yang terlatih untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua, diperlukan kondisi yang aseptis dan steril selama pembuatan dan peralatan yang digunakan juga cukup mahal. Kemudian yang ketiga, dapat muncul adanya kontaminasi silang dari mikroorganisme. Untuk aplikasi kultur sel sendiri, bisa digunakan untuk yang pertama sebagai model studi untuk mempelajari biologi sel dasar, interaksi antara agen penyebab penyakit dan sel, serta efek obat pada sel dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, uji toksisitas untuk mempelajari efek obat-obatan baru. Yang ketiga, penelitian terhadap kanker untuk mempelajari fungsi berbagai bahan kimia, virus, dan radiasi untuk mengubah sel normal yang dikultur menjadi sel kanker. Kemudian yang keempat, virologi seperti membudidayakan virus untuk produksi vaksin dan mempelajari siklus infeksi akibat virus. Serta yang terakhir adalah untuk terapi gen. Cytopathic effect merupakan perubahan struktur pada sel akibat infeksi dari agen penyakit yang dalam hal ini adalah virus. Contohnya, pada gambar yang di sebelah kanan adalah cytopathic effect akibat pox virus, sehingga terlihat adanya benda inklusi pada sitoplasma yang terlihat eosinofilik dan adanya pembengkakan sel. Kemudian, pada sebelah kiri terlihat cytopathic effect akibat adenovirus, di mana terlihat adanya pembesaran sel, sel tampak membulat, dan terlihat berkelompok mirip buah anggur. Kemudian kita mulai masuk pada tahap kultur sel primer fibroblast embrio ayam. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada bahan menggunakan embrio ayam berumur 9-10 hari, desinfektan yang berupa alkohol 70% yang ditambahkan dengan biosid dan povidone iodin 10%, PBS, tripsin 0,25%, fetal bovine serum, media DMEM, antibiotik yang berupa penstrep, antifungal yang berupa fungizon, serta tripan blue 0,4%. Peralatan yang perlu disiapkan yaitu ada gunting, pinset, skalpel steril, flash steril, cawan petri steril, bunsen, bejana tripsinasi, pemutar magnet, penangas air 37 derajat Celcius, tabung pemutar steril 50 ml, counting chamber, mikroskop, inverted mikroskop, botol 250 atau 100 ml steril, gelas piala dengan 4-5 lapis kain kasa, tabung reaksi bertutup skrup, gelas piala 500 atau 1000 ml, serta pipet steril 10 ml.
Berikut adalah gambar beberapa alat yang digunakan. Yang pertama ada counting chamber atau hemositometer yang berfungsi untuk menghitung jumlah sel secara manual. Kemudian ada filter steril untuk memfilter media supaya tetap steril, dan juga ada inverted microscope yang berfungsi untuk mengamati pertumbuhan sel dan biak jaringan dalam flash. Kemudian ada pipette aid untuk menghisap cairan secara otomatis yang dapat dipasangi dengan pipet ukur. Kemudian ada transfer pipette yang berfungsi untuk mengambil cairan dalam jumlah sedikit. Kemudian ada inkubator karbon dioksida yang berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang tepat untuk pertumbuhan sel yang sesuai dengan in vivo. Dan yang terakhir ada pipet yang disposable untuk mengambil larutan. Kemudian kita masuk ke langkah kerja. Yang pertama, cuci kulit telur dengan desinfektan. Kemudian, buka kulit telur pada ujung yang tumpul, kemudian robek selaput telur dan selaput chorioallantoisnya. Kemudian, angkat embrio dari dalam telur menggunakan pinset. Lalu, letakkan embrio pada cawan petri steril yang telah diberi PBS sebelumnya. Kemudian, potong kepala embrio, keluarkan viseranya, dan cuci dengan PBS. Setelah itu, masukkan semua embrio dalam pipet 10 ml dan tekan embrio keluar dari pipet. Tampung hancuran embrio dalam bejana tripsinasi. Kemudian, cuci hancuran embrio dengan PBS sebanyak 3 kali. Lalu, tuang larutan tripsin 0,25% pada suhu 37 derajat Celcius ke dalam bejana tripsinasi dengan 10 ml tripsin untuk 1 embrio. Kemudian lakukan tripsinasi selama 30-45 menit. Tripsinasi dihentikan bila mana hancuran embrio berubah menjadi massa seperti selai. Lalu saring hasil tripsinasi. Kemudian, pindahkan suspensi sel ke dalam tabung berisi serum dengan perbandingan 40:1. Lalu, cuci sel dengan media kultur DMEM berisi fetal bovine serum 10%. Kemudian, suspensikan sel ke dalam media kultur. Lalu, ambil sebanyak 0,5 ml suspensi sel, masukkan ke dalam tabung, dan tambahkan sebanyak 0,1 ml 0,4% Tripan Blue. Campur dan diamkan selama 3 menit. Setelah itu, kita hitung suspensi sel atau viabilitas selnya dengan menggunakan counting chamber atau hemositometer, di mana sel yang tercat biru tidak kita hitung. Untuk rumusnya, yaitu jumlah sel per mililiter sama dengan N dibagi 4 dikali 10.000 dikali faktor pengenceran, di mana N merupakan jumlah sel terhitung dalam satu kotak counting chamber, dengan minimum N-nya sebesar 400 dan standar jumlah sel per mililiternya yaitu 2 dikali 10⁻⁶ per mililiter. Setelah ditemukan hasilnya, lalu kita buat suspensi dalam media kultur. Lalu, tanam sebanyak 5 ml suspensi ke dalam flash dan masukkan ke dalam inkubator karbon dioksida selama 24 jam. Berikut merupakan hasil pengamatan viabilitas sel menggunakan hemositometer, di mana akan terlihat sel yang mati itu tercat oleh Tripan Blue sehingga dia berwarna biru, karena sel tersebut menyerap warna dari Tripan Blue. Sedangkan pada sel yang hidup, dia akan nampak transparan. Kemudian, setelah kita menanam suspensi dalam flash dan diinkubasi dalam inkubator karbon dioksida, pada keesokan harinya kita dapat mengamati pertumbuhan selnya. Apabila sel sudah nampak konfluen atau memenuhi dasar flash, maka medium dapat diganti dengan medium pemeliharaan. Sedangkan bila sel belum memenuhi dasar flash, maka medium dapat diganti dengan medium penumbuh. Terima kasih dan selamat belajar.